pendingin dia bisa mendinginkan data center dengan mensuplai udara dari luar aja. Tapi di Indonesia itu tidak pernah terjadi. Untuk memastikan memang power consumption yang mereka gunakan nantinya untuk operation data center itu serendah mungkin, gitu loh. Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Oke, baik. Nah, saya mau balik lagi ke Ibu Indri nih. Aduh, aku takut ya kalau mau ditanya. Santai, Bu. Nah, mengingat nih tadi peningkatan power density, kata Bu Indri bahkan ada yang minta satu raknya bisa sampai 20 sampai 30 ribu watt gitu ya, Bu ya. Nah, karena semakin banyak nih, semakin tinggi nih power density-nya, bagaimana sih sistem pendinginan dapat menyesuaikan diri untuk menangani beban panas yang pasti lebih tinggi juga, tapi tetap dengan efisien gitu, Bu? Kalau dari kita, solusinya sebagai cooling provider, kita itu open dengan sistem customization. Ya, jadi basically kenapa kita lumayan eksis di industri colocation provider, karena kita fleksibel sekali untuk produksi customize. Jadi basically pada saat stage design data center, biasanya data yang kita terima dari konsultan itu betul-betul data mentah, kita bilangnya raw data gitu ya. Itu benar-benar hanya parameter aja Mbak yang kita terima. Ya kan? Kayak supply, return, kurang lebih airflow seperti itu. Nah, dari data itu kita bawa ke R&D pabrik. R&D pabrik nanti mengeluarkan satu gambar desain, ya, misalnya coolingnya mau kelihatan kayak kotak, kayak pipih, atau tinggi, panjang, lebar, segala macam, fan-nya jumlahnya berapa, posisi fan di mana, return di mana, opening door di mana, surface area seberapa besar. Jadi nanti kita terima general drawing dari pabrik, general drawing dan technical data. Dua data itu nanti kita kasih ke klien, kita kasih ke end user, kita kasih ke data center operator dan konsultannya. Ya, dari situ mereka akan review gitu loh, apakah desain ini cocok untuk mereka. Gitu. Jadi kemampuan untuk fleksibel dan customization ini penting ya Bu ya, untuk bisa mengatasi kebutuhan server yang lebih tinggi wattnya gitu ya. Iya, pastinya. Nah, Ibu Herlin, apakah ada tambahan nih Bu? Gimana sih sistem pendinginan dapat menyesuaikan diri untuk mengatasi power density yang jauh lebih tinggi saat ini di data center? Ya mungkin sebelum masuk ke sistem pendinginannya, kita juga harus memperhitungkan tentang desainnya. Karena sistem pendinginan akan menjadi tinggi kalau desain pasifnya dari data center itu sendiri tidak kita perhatikan. Salah satunya adalah dengan insulation yang bagus ya. Insulation dari selubung bangunannya bagus, lalu pasti penggunaan renewable energy ya, apapun itu jenis renewable energinya. Dari sistem pendinginnya sendiri, saya kira misalnya option tentang sistem yang oilless, yang energy performance-nya atau COP-nya sangat tinggi, itu sudah menjadi mutlak diperlukan. Sebenarnya kalau untuk oilless kita bisa mencapai COP sampai 16 sampai 18. Saya pernah lihat teknologi yang COP-nya sampai 16 sampai 18. Jadi itu betul-betul dapat mereduksi konsumsi energi. Renewable energy, insulasi sama COP yang tinggi dengan menggunakan teknologi oilless dekompresor. Di samping dengan kontrol-kontrol yang presisi tadi ya. Ya, makin presisi kontrol ya makin energi efisien. Tadi kan yang efisien yang bagus kan di nilai 16 sampai 18 ya, Bu? Ya, ada yang udah sampai bisa. Nah, kalau benchmark yang standarnya berapa, Bu? Kalau untuk untuk rata-rata teknik pendingin mungkin sekarang udah di 12 mungkin ya. 12 udah umum, 12 13 udah umum, tetapi saya percaya yang 16 sampai 8 COP 16 sampai 18 itu sudah terjadi. Ya, dan jangan lupa kalau untuk Indonesia mungkin saya mau titip TKDN.
Oke. Kenapa Ya, nih gitu. Bu? Titip TKDN seperti apa? Apa yang mau Ibu sampaikan mengenai TKDN ini? Di luar peran saya sebenarnya sebagai ASRE itu kan saya harus mengembangkan profesionalisme di sektor ini ya. Lalu profesional ini saya juga dulunya dosen di teknik pendingin di Politeknik Negeri Bandung. Kalau misalnya kita banyak meluluskan tenaga ahli di bidang teknik pendingin, lalu tenaga ahlinya hanya bekerja di operator, maintenance gitu atau di sales, sebenarnya kita akan negara kita itu akan kurang apa ya? Kompetitif? Bukan kurang kompetitif. Jadi akan selalu harus mengikuti prinsipal, akan mengikuti produk yang dijual di Indonesianya gitu. Lalu after sales-nya juga kalau misalnya mereka tidak membangun industrinya di Indonesia, after sales-nya banyak yang sekarang distributornya Bu Indri, besok distributornya saya, tahun depannya lagi distributornya Bu Sari misalnya, itu kan akan jadi menyulitkan customer sebenarnya ya. Jadi TKDN itu sebenarnya banyak manfaatnya bagi masyarakat dan bagi user. Pemerintah ingin memproteksi negara ini dengan lebih baik gitu ya, bahwa kalau mau ada market di Indonesia ya bangunlah industrinya. Tidak usah besar, tetapi ada TKDN-nya. Kalau dengan ada TKDN artinya produk tersebut sudah memikirkan jangka panjang keberadaan dia di Indonesia. Gitu kira-kira seperti itu Bu Indri. Apa spirit dari TKDN-nya, bahwa itulah produk yang sustain di negara ini. Kalau produk yang tidak ber-TKDN dia belum memikirkan sustainability dari servisnya terhadap user di negara ini. Itu spirit dari pemerintah. Baik. Nah, kita pengen tahu nih Bu, Ibu ada nggak sih Bu contoh proyek pendinginan data center yang sukses di Indonesia yang bisa menyeimbangkan antara kinerja nih dengan efisiensi energi? Silakan Bu Erlin. Aduh, saya ini bukan pelaku bisnis. Saya bukan pelaku bisnis, tetapi saya mungkin saya punya sedikit pengetahuan tentang ekosistem di bisnis ini. Setahu saya dulu kan PWI ya, itu masih 10 tahun yang lalu ya. Sekarang itu di Indonesia sudah kurang dari 1,5. Jadi menurut saya itu sudah suatu proyek yang sukses ya. Saya nggak mau nyebutin proyek itu karena pasti ada NDA-nya katanya ya. Jadi di Indonesia sudah banyak proyek yang punya PUI yang di bawah 1,5, which is berarti dia adalah proyek yang berhasil karena dari sisi operation dia menurunkan cost dia, tetapi ya saya nggak tahu ya redundansinya dan seterusnya. Saya rasa kalau Bu Indri yang menyediakan mungkin dia aman ya di operasinya. Tetapi yang kalau dari sisi kita kan cooling sistemnya benar redundansinya tidak terlalu banyak itu, terus bisa beroperasi nggak banyak down ya. Lalu energy performance-nya bagus, itu aja mungkin. Itu baru bisa disebut project yang sukses. Mungkin ini bisa jadi message ya Bu untuk teman-teman di operator data center nih, ternyata sudah ada yang bisa berhasil PUI-nya di bawah 1,5. Jadi kalau yang masih di atas 2 nih harus segera berbenah diri gitu ya Bu ya. Berarti pemilihan teknologinya salah, pemilihan provider teknologinya salah. Mungkin ya, saya nggak tahu karena itu terlalu gede range, terlalu ketinggalan ya. Pasti kerugiannya kan akan banyak kalau lihat dari situ karena data center kan operationnya dari sana kan gede ya. Mungkin teknisi dan engineer-nya juga belum tersertifikasi dengan baik. Jadi kalaupun saya pernah ya, saya bukan hanya mungkin kita di luar data center. Misalnya saya punya AC split nih. Semua orang kalau AC split gampang lah mikirinnya. AC split itu sudah ada bintangnya. Kalau kita beli AC split, kita lihat aja ada label tanda hemat energi dari ESDM gitu. Jadi
makin banyak bintangnya itu makin hemat. Kalau kita beli yang bintangnya 5, artinya AC itu hemat, ya. Nah, tapi meskipun bintangnya 5, tapi teknisinya tidak bersertifikat, akhirnya dijumper lah controllernya dan seterusnya. Akhirnya itu tidak terjadi juga. Produk yang high end produk itu tidak terjadi juga. Jadi servicing juga sangat penting, yaitu semua orang yang terlibat di sana harus bersertifikat, mulai dari desain sampai operator dan maintenance, semuanya harus bersertifikat. Itu terpaksa karena belum jadi karakter Indonesia ya. Jadi semuanya harus dijaga dengan sertifikasi. Oke, nah Ibu Indri tadi kayaknya punya unek-unek juga nih Bu, mengenai operator data center yang masih belum mencapai PUE yang optimal. Silakan Bu Indri. Nggak unek-unek sih. Unek tapi gatel aja ya. Nggak unek-unek sih. gatel ya. Cuman kalau ditanya pernah berbagi contoh proyek pendinginan data center yang sukses di Indonesia dengan PUE rendah, pernah banget. Dan memang ada satu operator besar yang benar-benar sukses mengimplementasikan desainnya sehingga PUE-nya kurang dari 1,5. Tapi the way I see it, kenapa itu terjadi? Ya pertama, operator ini invest besar-besaran di tim desain. Ya, tim desain mereka memang hebat. Kita sendiri sebagai provider, sebagai vendor, kita ngerasa kita belajar banyak di project itu. Dengan cara mereka mendesain itu benar-benar smart gitu loh. Ya tentunya saya nggak bisa disclose siapa kliennya dan gimana cara desainnya karena ada NDA. Tapi yang pasti seperti Bu Herlin tadi bilang gitu loh. Ya pertama mereka punya tim engineer yang hebat. Terus kedua mereka juga hire konsultan internasional, ya kan. Terus ketiga orang-orang yang operate setelah kita instalasikan ada IST Integrated System Test. Habis itu kan projectnya di handover ke data center operation team. Ya memang orang-orang yang terlibat di dalam divisi operation ini juga semuanya certified. Ya. Again, semuanya itu kan teamwork dari awal. Jadi design, implementation, operation. Kalau ketiga faktor tadi udah bagus, ya udah pasti PUE rendah bisa tercapai. Ini penting banget nih, luar biasa nih insight dari. Abis ini kita pasti disuruh ngomong sertifikasinya sama siapa? Nusantara. Enggak, aku jadi tergelitik ini katanya pakai desainernya dari luar negeri gitu, asing gitu ya. Emang orang Indonesia nggak sanggup ya harus pakai asing atau gimana? Karena kebetulan kliennya asing, Bu. Kalau klien asing harus. Tapi jadi gini, kliennya itu kan memang asing. Ya otomatis pakai konsultan asing. Tapi tenaganya dari Indonesia. Ya, tapi konsultan asing ini tentunya engage dengan lokal partner. Oke. Gitu. Jadi TKDN lagi sebenarnya itu, tapi dalam bentuk manusianya. Betul, betul. Oke, nah kemudian nih kalau kita ngomongin tadi ada berbagai macam hal sebenarnya yang bisa untuk meningkatkan efektivitas efisiensi energi di data center ya. Kemudian kalau kita ngomongin mengenai analisis data, sistem monitoring, apa sih Bu peran dari mereka? Apakah besar juga nih Bu di data center? Ya pasti besar ya, analisis sama monitoring, karena setahu saya nih ya. Pesawat juga diberlakukan kan seperti itu, benar nggak ya? Jadi kalau pesawat dari sejak di darat, dia lagi terbang dan dia turun lagi, itu dimonitor, dianalisis kan kondisinya, energy consumption-nya dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan kan sebenarnya di data center untuk semuanya, untuk sistem pendinginnya, untuk pembangkitan listriknya dan seterusnya. Dan itu sangat penting untuk melihat, untuk bisa memprediksi adanya redundancy, adanya down dan seterusnya. Jadi analisis dan monitoringnya itu justru sekarang saya mau ajukan ke pemerintah juga bahwa monitoring itu ternyata bisa dengan signifikan menurunkan emisi. Monitoring ya, karena kan kita segera tahu ini, ini kondensing unitnya udah kotor nih, udah harus dibersihkan dan seterusnya. Real time ya? Real time, iya. Jadi
semua downtime, semua pemborosan energi itu sangat bisa dihindari dengan monitoring dan analisis yang real time. Oke, baik. Terima kasih Bu Herlin. Nah, saya mau kembali lagi bertanya ke Ibu Indri nih. Kalau resiko nih Bu, apa sih resiko potensial yang terkait dengan pendinginan yang tidak memadai di data center? Dan bagaimana nih bisnis dapat mengurangi resiko ini dengan efektif? Ya sudah pasti data center itu sebelum dibangun itu sudah pasti harus didesain semaksimal mungkin, didesain dengan teliti, detail, terus harus mengacu juga sampai operation lebih dari 10 tahun. Apa yang akan dipilih di dalam desain itu apakah akan reliable. So menurutku desain data center itu sangat penting. Artinya nggak boleh salah gitu loh. Kalau menurut saya ya, apalagi cooling gitu. Karena kan basically colocation provider itu sebenarnya mereka sudah tahu kan, mereka mau terima customer, misalnya anggaplah 1,5 megawatt atau 2 megawatt. Nah, di stage design itu mereka harus sangat berhati-hati kalau menurutku. Artinya desain itu nggak boleh salah gitu loh. 1,5 megawatt redundansinya berapa, N plus berapa, 2 megawatt redundansinya berapa. Ya, dan nggak boleh pelit mengeluarkan investasi untuk hire third party opinion kalau menurut saya ya, seperti international consultant atau konsultan lokal gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sampai kejadian nih Bu, pendinginannya tidak memadai, apa sih Bu yang paling beresiko? Kalau sekarang gampang aja sih ya, pasti data center itu khususnya colocation provider pasti mereka kan susah dapat customer, Oke. ya kan? Gitu loh. Ya nggak usah coolingnya memadai. Sekarang kalau space-nya nggak cukup atau space-nya nggak didesain dengan benar, artinya kan seperti kita misalnya, kita dikasih layout gitu loh. Anggaplah data hall-nya kurang lebih misalnya 300 meter persegi, tapi misalnya slab to slab-nya kurang tinggi. Artinya kan kita juga nggak fleksibel untuk ngasih desain customize ke klien. Jadi memang nggak cuman coolingnya yang harus didesain sangat detail dari awal, tapi keseluruhan power supply, ruangan, semuanya Oke. gitu. Nggak cuman cooling Oke. gitu. Jadi memang untuk industri data center ini ketelitian dalam mendesain itu tuh lebih daripada industri yang lainnya ya Bu ya? Banget. Dan memang desain itu kesini-sininya semakin kompleks, semakin detail. Tujuannya ya again kembali lagi yang seperti Ibu Herlin bilang, tujuannya itu adalah mengurangi power consumption, efisiensi. Tujuannya itu. Oke. Silakan Bu Herlin kalau ada yang mau ditambahkan. Kalau tadi pertanyaannya kan Resikonya. resiko dari pendingin ya. Kalau nggak cukup. Itu udah jelas tadi, dia akan kehilangan customer karena kan begitu pendinginannya nggak cukup ya akan ada down. Benar nggak? Kalau dia terlalu sering terjadi down, ya lama-lama customernya pengen pindah lah gitu. Jadi kan kebayang segitu sensitifnya kepentingan data center itu terhadap cooling ya. Aku tadi nggak ngomong begitu, nanti aku dikira jualan lagi. Ya aku aja yang ngomong kalau gitu. Jadi Diwakili. tapi kan kita juga harus menyediakan cooling sistemnya yang bertanggung jawab gitu. Iya. Jangan hanya harus dingin sehingga dia nggak pernah down, tetapi energinya nggak dipikirkan. Ya, itu yang saya ingin pemerintah segera meregulasi. ASRE akan terus-terusan push pemerintah, bukan push ya, advice pemerintah. Kita memang ada advokasi selalu dengan pemerintah, Pak segera ini regulasikan agar tidak terjadi lonjakan. Lalu saya kaget juga sebenarnya waktu kita pernah ada workshop ESDM dengan semua stakeholder tentang NZE, tentang net zero emission. Pemerintah menjelaskan dalam hal ini ESDM bahwa target reduksi emisi pemerintah di 4 tahun terakhir ini segini. Tiba-tiba dari asosiasi data center bilang, Pak gimana ya, Bapak kan mau mereduksi emisi segitu, padahal kita mau menambah
kebutuhan listrik kita segitu juga Mm-mm. ke Indonesia, dan itu belum tercantum ke dalam roadmap Bapak. Nah, itu PR banget. Saya sampai sekarang belum diskusi secara detail Mhm. dengan ESDM bahwa ini akan terjadi, akan ada spike yang sangat mengejutkan menurut saya ya Ya. dari data center, sehingga mungkin data center itu harus sebagian besar pakai renewable energy sehingga tidak membebani Agenda. national commitment dari emisi, target emisinya. Jangan orang lain disuruh menurunkan, tiba-tiba ini dari data center Mm-mm. keluar jadi kayak raksasa gitu. Anak baru ya Bu ya, Iya. udah konsumsi energinya gede banget gitu. Nah, Tapi kalau nggak ada data center kita nggak bisa main Instagram loh. Nah, betul, saya TikTok apalagi jualan Nah. TikTok. Ah. Ya itulah pentingnya data center segera diregulasi dan segera dibatasi energi. oke, nah tadi ternyata kalau pendinginan tidak mencukupi, kehilangan customer. Tapi data center tadi kata Ibu juga harus hati-hati ya Bu ya, ketika pengadaan untuk cooling sistemnya supaya tidak yang energinya boros seperti itu kan ya Bu ya. Nah kemudian selain itu apalagi nih Bu strateginya untuk tadi menyeimbangkan nih antara kebutuhan dengan expense-nya itu biar seimbang untuk data center operator bisa memilih cooling system yang tepat untuk mereka. Kalau cooling system yang tepat kan pasti ditentukan oleh desainernya. Kita udah nggak bisa apa-apa. Desainernya pasti bersertifikat, pasti well known, pasti punya experience, dan dia punya horizon yang luas karena dia akan lihat di benchmark di seluruh data center di dunia. Yang paling penting Indonesia adalah operator sebenarnya. Apakah benar Indonesia sudah siap dengan operator untuk sistem pendinginan yang seperti itu? Itu yang saya pertanyakan tentang data center. Balancingnya itu ada di situ. Ya, seperti yang tadi saya katakan, mau Bu Indri provide mesin sehebat apapun, tapi kalau installernya, maintenance-nya itu tidak proper melakukannya, ya sudah. Semuanya akan acak-acakan menurut saya ya. Itu energi performance-nya atau high performance dari mesin-mesin yang dipasang di sana akan kelabakan juga. Jadi kembali lagi sertifikasi, transfer teknologi dan sertifikasi tetap harus digalakan, karena memang di Indonesia ini kan karakter dari saya juga sendiri mungkin seperti itu ya. Kita belum terlalu rapih, belum terlalu rigid dalam menjalankan semua prosedur. Betul. Sehingga itu bisa terjadi ya. Satu-satunya jalan adalah sertifikasi, karena sertifikasi itu kan sebenarnya bukan knowledge ya. Sertifikasi itu knowledge, attitude, dan skill. Ya. Kalau itu semuanya sudah ada, kompetensi itu sudah ada, maka balancing itu bisa terjadi. Tapi kompetensi ya, bukan sertifikasi hanya knowledge-nya saja, tetapi skill-nya dan seterusnya. Dan ini bukan cuman untuk teknologi cooling ya Bu ya, untuk seluruh di Indonesia itu perlu ya Bu sertifikasi ini. Kalau precision cooling itu mereka akan menyediakan kapasitas pendinginan yang 2 kali lipatnya. Misalnya Mbak Sari masuk ke dalam ruangannya kan tiba-tiba jadi hangat ruangannya. Enggak sih proyek atau perkembangan menarik yang akan datang di bidang pendinginan data center di Indonesia yang sebaiknya bisa kita ketahui nih Bu? Artinya di tahun itu kan rata-rata semua data center itu pakai sistem direct expansion. Ada kompresor dan ada outdoor.